tapi dia nggak berteriak. Jadi dia sengaja ngayun-ngayunin biar baju-baju cantik yang digunakan oleh perempuan-perempuan pada saat festival itu kena. Hai good mood, apa kabar nih mood kalian hari ini? Semoga mood kalian dalam keadaan good ya, dan semakin good lagi setelah menonton video ini. Oke, di videoku kali ini aku akan ngajak kalian diskusi dan ngasih tahu kalian informasi penting banget. Nah, buat kalian yang mau jalan-jalan ke Jepang di bulan Oktober, kalian wajib banget nonton video ini buat tahu kalian itu bagusnya ke Jepang itu di minggu keberapa, biar dapat beberapa festival unik yang ada di Jepang ini. Pastinya seru banget, dan kita langsung aja ke videonya. Nah, good mood, di Jepang pada bulan Oktober itu merupakan bulan yang keramat. Karena di Jepang pada bulan Oktober itu disebut dengan Kamiarizuki dan Kannanzuki. Nah, kenapa beda gini? Karena ini menurut daerahnya sekarang. Ada daerah yang merupakan Kamiarizuki dan ada daerah yang merupakan Kannanzuki. Nah, Kamiarizuki itu adalah bulan hadirnya dewa-dewi. Sedangkan Kannanzuki itu adalah bulan tanpa dewa-dewi. Jadi ada daerah yang hadir dewa-dewi, ada yang daerah malah dewa-dewinya nggak hadir atau pergi gitu. Nah, daerahnya itu apa aja? Nah, daerah yang Kamiarizuki itu adalah Izumo Taisha. Nah, di mana di Izumo ini dewa-dewi 8 juta dewa-dewi itu akan meninggalkan kuil mereka dan berkumpul pada bulan Oktober di Izumo ini. Sedangkan di negara Jepang, di luar daerah Izumo, itu disebut dengan Kannanzuki karena ya dewa-dewi pada kuil itu udah pergi dan melakukan pertemuan di Izumo ini. Nah, kenapa sih dewa-dewi tadi itu berkumpul di Izumo Taisha? Nah, Izumo Taisha ini merupakan kuil Shinto tertua di Jepang nih good mood. Nah, di kuil ini juga bersemayam dewa pernikahan. Nah, dewa pernikahan ini disebut dengan Okuninushi. Nah, Okuninushi atau Okuninushi no Okami. Nah, dewa pernikahan ini itu juga ada sejarahnya. Kenapa bisa ada di Izumo Taisha ini? Nah, good mood, di kuil Izumo Taisha ini terdapat mitos yang cukup terkenal, yaitu mitos tentang kelinci Inaba. Nah, di mitos kelinci Inaba ini menceritakan tentang dewa Shinto tadi, yaitu Okuninushi. Nah, ceritanya dewa Okuninushi ini sedang melakukan perjalanan yang cukup buru-buru. Nah, karena si dewa ini ingin bertemu dengan seorang putri cantik dari provinsi Inaba. Nah, dalam perjalanan si dewa ini ada sebuah kejadian yang cukup tragis nih, di mana ada seekor kelinci yang cukup licik. Dia punya rencana pengen nyebrang ke lautan tanpa harus berenang, dan kelinci ini melihat buaya. Dia ingin menipu buaya ini agar bisa kayak numpang gitu ya di buaya ini biar dia nggak berenang untuk sampai ke seberang lautan. Nah, karena buaya ini itu tahu kelicikan dari kelinci ini, karena dia mau ditipu sama kelinci ini, akhirnya buaya ini menangkap kelinci ini dan ingin menguliti kelinci ini. Nah, di momen inilah, di momen si buaya nangkap kelinci, dewa Okuninushi ini tuh datang. Nah, karena emang lagi terburu-buru, sebenarnya dia bimbang gitu, terburu-buru, tapi dia juga kasihan ngeliat kelinci tadi. Ya akhirnya dia kayak menurunkan egonya dan ya udah deh, nggak apa-apa aku terlambat, yang penting aku nolong kelinci ini dari bahaya buaya tadi. Padahal yang licik awalnya si kelinci ya, karena dia pengen nyebrang tanpa berenang. Nah, akhirnya si Okuninushi ini menyelamatkan kelinci tadi dari buaya. Ya, walaupun si Okuninushi ini udah pasti terlambat untuk menemui putri cantik tadi. Nah, walaupun si Okuninushi ini terlambat, akhirnya dia tetap bisa menikah dengan sang putri. Mungkin karena inilah kenapa si Okuninushi ini disebut dengan dewa pernikahan. Jadi karena dia berhasil melewati rintangan untuk menuju ke pernikahan gitu. Jadi buat kalian yang mau nikah gitu dalam persiapan, jadi tetaplah berjuang, karena kalau kalian berjuang dan ikhlas menjalaninya, kalian pasti sampai di titik menikah tadi. Cia. Sok banget ya, kayak udah nikah gitu, padahal belum. Selain karena kisah dari kelinci Inaba tadi, di kuil ini tuh terkenal juga dengan hiasan jerami suci terbesar di Jepang. Nah, hiasan jerami ini sering disebut dengan Shimenawa. Shimenawa ini kalau kalian pernah nonton film Jepang yang menceritakan tentang kuil, terus kalian misalnya nonton anime yang ada kisah kuilnya juga, atau mereka mengunjungi kuil, terus kalian ada ngeliat kayak tali jerami
yang mengelilingi kuil, mengelilingi batu, air terjun, atau pohon besar. Itu artinya adalah kalau misalnya ada jerami, tali jerami itu tadi, itu adalah batasan antara area suci dan area duniawi. Jadi kalau ada tali itu berarti, ya misalnya dalam kuil nih ada tali itu, berarti dalam kuil itu merupakan area suci. Kalau misalnya di batu, ya mungkin batu itu merupakan simbol suci, dewa-dewi gitu. Jadi untuk penanda mana area suci, mana area duniawi, kayak gitu. Jadi di kuil ini ada hiasan jerami terbesar di Jepang itu. Nah, Good Mood Festival pertama di bulan Oktober di negara Jepang adalah Festival Olahraga dan Kesehatan yang jatuh pada tanggal 11 Oktober. Festival ini disebut dengan Festival Taiku no Hi. Nah, festival ini diciptakan untuk memberikan pemahaman lebih dan lebih lagi tentang kesehatan jiwa dan raga dan bagaimana kita harus melakukan olahraga yang baik dan benar. Nah, festival ini udah ada dari tahun 1966 di Jepang. Di festival ini juga ada olimpiade olahraga kecil-kecilan, di mana olimpiade olahraga ini diadakan oleh sekolah-sekolah, baik itu dari SD maupun sampai perguruan tinggi. Olimpiade olahraga yang ada di festival ini disebut dengan Undoukai. Undoukai ini udah ada atau diselenggarakan biasanya di sekolah-sekolah, baik itu SD sampai perguruan tinggi. Tapi yang paling sering itu ada di SD dan juga SMP. Nah, sebenarnya Undoukai ini ada atau diciptakan itu untuk mengajarkan anak-anak sejak dini bagaimana caranya bekerja tim dan saling mendukung di dalam tim. Jadi olahraga yang diolimpiadekan itu bukan olahraga perorangan tapi lebih ke tim, kayak sepak bola, lari estafet, dan lain sebagainya. Di olahraga ini atau di olimpiade ini mereka diajarkan, ditanamkan nggak usah cari menang atau kayak jadi yang pertama. Jadi gimana caranya mereka itu akan dinilai dari kerjasama timnya dan gimana tim ini tuh saling mendukung satu sama lain. Nggak boleh mereka berjalan sendiri kayak gitu. Nah, mungkin karena sudah ditanamkan dari kecil ya sifat saling mendukung di tim. Jadi orang Jepang ini terbiasa dan terbawa sampai dewasa. Kalau misalnya orang Jepang sudah bekerja dan dia ingin memperkenalkan dirinya pada perusahaan lain atau pada kliennya, dia pasti akan mengutamakan perusahaannya. Jadi mereka akan mengatakan di awal pertemuan, yaitu dalam bahasa Jepangnya Tanaka no Honda des, atau saya Tanaka dari Honda. Jadi Honda ini ya tempat perusahaannya bekerja, kayak gitu. Atau mungkin Cynthia no Suzuki des, saya Cynthia dari Suzuki ya, saya Cynthia yang bekerja di perusahaan Suzuki, kayak gitu. Jadi mereka mengutamakan tim atau tempat mereka bekerja. Selanjutnya adalah Festival Ebisuko atau festival untuk menghormati Ebisu. Nah, Ebisu ini merupakan satu-satunya dewa Shinto yang tidak pergi ke kuil Izumo Taisha tadi. Nah, di saat dewa-dewi lain itu pada pergi dan berkumpul di Izumo Taisha, nah beda cerita nih dengan si Ebisu. Ebisu ini merupakan salah satu dari 7 dewa keberuntungan di Jepang. Nah, dari dewa keberuntungan ini, Ebisu ini adalah dewa kemakmuran. Konon katanya, si dewa kemakmuran ini tidak pernah sama sekali meninggalkan kuilnya atau tanahnya pada saat bulan Oktober untuk menuju ke kuil Izumo Taisha tadi. Nah, karena hal inilah terciptanya Ebisuko atau festival untuk menghormati Ebisu. Oh ya, Good Mood, di festival Ebisuko ini orang-orang Jepang juga membeli patung Ebisu, di mana patung ini itu menandakan sebuah keberuntungan, karena kan ya dewa Ebisu itu merupakan dewa keberuntungan. Selain membeli patung, orang-orang Jepang juga akan membeli acar loba yang besar. Nah, di mana acar loba ini bisa dibeli di festival acar. Jadi ada festival di dalam festival. Festival acar atau sering disebut dengan Nihonbashi Ebisuko Betera Ichi. Nah, Betera Ichi ini adalah festival acar. Nah, biasanya orang-orang Jepang juga akan berteriak betera, betera, atau artinya menjadi lebih baik, kayak gitu. Selinting dikit nih Good Mood ya. Si acar loba ini teksturnya lengket gitu. Jadi penjual akan mengaitkan loba-loba ini tuh di seutas tali. Jadi di seutas tali panjang itu akan ditaruh loba-lobanya agar pembeli itu tangannya nggak kotor dan nggak lengket kena acar-acarnya ini. Nah, kalau orang-orang Jepang ini ingin membawa lobanya pulang ke rumah,
dia di perjalanan akan berteriak betera betera sambil mengayunkan lobaknya ini, tali yang berisi lobak ini. Karena cukup teriak-teriak itu, orang-orang di sekitaran orang yang membawa tali ini tuh akan menyingkir karena orang ini berteriak betera betera sambil mengayunkan lobak yang lengket ini. Tapi ada hal yang jahil dilakukan oleh anak laki-laki di Jepang kalau ia ingin menarik perhatian perempuan pada saat festival ini. Nah, jadi anak laki-laki itu akan mengayun-ngayunkan tali yang berisi lobak lengket ini, tapi dia nggak berteriak. Jadi dia sengaja ngayun-ngayunin biar baju-baju cantik yang digunakan oleh perempuan-perempuan pada saat festival itu kena. Jadi kan akan menarik perhatian si perempuan. Jadi ya udah mulailah percakapan atau ya rayuan-rayuan lelaki lah gitu. Oh iya Good Mood, entah aku udah bilang atau belum, Ebisuko Festival ini berlangsung pada tanggal 20 Oktober di Jepang. Aku lupa apakah di awal aku udah bilang tanggalnya, tapi ya udah aku kasih tahu aja lagi biar jelas kalau festival ini diadakan di Jepang pada tanggal 20 Oktober. Selanjutnya adalah Jidai Matsuri. Nah, Jidai Matsuri ini diadakan pada tanggal 22 Oktober di Jepang nih Good Mood. Jidai Matsuri merupakan salah satu festival terbesar di bulan Oktober nih Good Mood. Jidai Matsuri ini diadakan di Kuil Heian di kota Kyoto. Nah, dari 3 festival besar di Kyoto, ini adalah salah satu festival terbesar di kota Kyoto ini. Nah, yang membuat festival ini itu menjadi besar dan juga terkenal karena di festival ini ada parade orang-orang yang menggunakan kostum-kostum bersejarah yang mewakili berbagai periode yang ada di Jepang dan juga menggunakan kostum karakter orang-orang terkenal di sejarah feodal Jepang. Jadi di sini kalian bisa melihat berbagai kostum baju-baju sejarah lah yang ada di masing-masing periode Jepang. Jadi mereka akan merayakan menggelar parade di sepanjang jalan di Kuil Heian Kyoto ini. Kuil Heian ini berdiri dari tahun 1895 nih Good Mood untuk memperingati 1100 tahun pindahnya kota Jepang ke Heian-kyo, kota Kyoto kuno. Jadi zaman dulu kota Kyoto itu disebut dengan Heian-kyo. Jadi si kuil ini tuh memiliki pemandangan yang cukup indah. Jadi di luar festival pun kalian wajib kesini kalau kalian main ke Jepang. Nah, festival terakhir yang wajib kalian datangi kalau kalian ada di Jepang pada bulan Oktober adalah, ya perayaan ini tuh ada di hampir seluruh dunia sih ya, yaitu Festival Halloween di Jepang pada tanggal 31 Oktober. Ya, walaupun Halloween itu masuk ke Jepang melalui negara barat yang berkunjung ke Jepang, tapi Halloween ini cukup besar dan juga cukup menarik di Jepang. Nah, biasanya orang-orang Jepang itu akan melakukan pesta kostum di pinggir-pinggiran jalan di kota-kota besar yang ada di Jepang. Kalau kalian pengen ngeliat pesta kostum terbesar di Jepang, pesta kostum Halloween terbesar di Jepang, itu kalian bisa ke Shibuya, Tokyo. Jadi, kalau misalnya kalian pas banget nih jalan-jalan ke Jepang menjelang Halloween, entah itu dari tanggal 25 sampai tanggal 31, itu kalian akan melihat berbagai ornamen-ornamen Halloween dan juga pesta Halloween terbesar di Shibuya ini. Jadi, sempatkan diri ke Shibuya pada saat Halloween ya Good Mood. Keren banget emang, oke? Oke, itu dia beberapa festival yang jatuh di bulan Oktober. Jadi mungkin para Good Moodku yang tersayang pengen jalan-jalan ke Jepang pada saat bulan Oktober, kalian wajib ngikutin tadi yang udah aku bilang, festival-festival besar yang ada di bulan Oktober. Nah, jadi kalau misalnya kalian ke Jepang, jangan lupa buat foto-foto dan mengabadikan momen-momen indah kalian. Terima kasih telah klik video ini dan nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Ya, semoga kalian mendapatkan pengetahuan lebih dan juga bisa melihat dunia. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.